Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. يقول المولى سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال أيضا: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Baik, sekarang kita akan memasuki kaidah yang ke-11. Kita sudah membahas di minggu yang lalu kaidah yang ke-12, yang ke-10. Sekarang kita akan memasuki kaidah yang ke-11. Perhatikan semuanya. Al-qaidatul hadiyata asyarata, kaidah yang ke-11. Perhatikan. Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Karena ada yang sulit, maka datanglah yang mudah. Yang mudah tidak boleh kalau tidak ada kesulitan. Bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh akan jelas ucapan. Akan jelas kaidahnya. Tidak perlu panjang-panjang lebar, dengan contoh kaidah akan menjadi jelas. Apa maksudnya? Yang sulit mendatangkan yang mudah, atau kesulitan mendatangkan yang mudah. Al-amthilatu, contoh-contohnya. Contoh-contoh di sini. Minha, diantaranya, idza syaqqa alaihil qiyamu fil fardi, kalau sulit atasnya berdiri, dia tahu nganjak, tidak bisa kita berdiri solat, fil fardi, pada solat fardu, khusus pada solat fardu. Kenapa? Di sini diikat kalimatnya dengan fardu, karena solat sunat boleh kita dengan cara duduk sekalipun sehat. Di sini khusus solat fardu. Solat fardu tidak sah kalau tidak berdiri bagi orang yang sehat. Sehingga salah satu rukun solat itu berdiri. Tapi bagi orang yang solat sunnah, kalau solat sunnah boleh, sekalipun sehat boleh duduk. Makanya di sini idza syaqqa alaihil qiyam, kalau susah baginya berdiri, tidak bisa. Sekira-kira kalau dia berdiri, pikirannya tidak akan tenang. Itu batasannya. Kalau dia solat dengan cara berdiri, sakitnya dia tidak tahan, otomatis solatnya tidak akan tenang, pikirannya tidak akan fokus, tidak akan bisa khusyuk. Sekiranya tidak akan bisa tenang, terganggu dengan penyakitnya, maka boleh dia duduk. Sehingga karena penyakitnya membolehkan dia untuk duduk. Inilah yang dimaksud dengan kesulitan membawa kemudahan. Yajuzu lahul qu'udu, boleh baginya untuk duduk. Yajuzu lahul qu'udu, boleh dia duduk. Kalau dia tidak bisa berdiri di dalam salat fardu, sulit baginya berdiri karena satu dan lain hal, karena dia sakit, maka boleh dia duduk. Wa kadzalika idza shaqqa 'alaihil qu'ud, dan begitu juga kalau dia susah duduk untuk salat, sakitnya parah, dia tidak bisa duduk, shalla muttaji'an, maka solat dengan cara berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya terlentang. Tergantung bagaimana bisanya. Duduknya bagaimana dia bisa. Tidak bisa dia berdiri, dia enaknya duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi caranya solat. Tidak bisa duduk di atas kursi, ya duduk. Seperti biasa, iftiros. Tidak bisa iftiros. Bisanya saya itu tidak tahan kalau iftiros itu. Bagaimana bisanya? Bisanya bersila. Duduk bersila. Bersila dan sembahyang. Tidak ada masalah. Mbeta mola. Terlalu capek. Sakit dia. Umpamanya lututnya sakit. Dia tidak bisa menekuk lututnya. Bisanya lurus. Mohon maaf. Seperti ini. Ya bisanya sholat begini. Dengan cara
lututnya lurus, tidak bisa ditekuk lututnya. Udah, sholat dengan cara begini. Dengan melepas lututnya, dengan melepas kakinya dengan tanpa menekuk lututnya. Sujud sebisa kita. Kita rukunya sedikit, kemudian sami Allah, kemudian sujudnya lebih bawah. Intinya sujudnya lebih bawah daripada ruku. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Karena tidak bisa ditekuk lututnya. Kalau sudah nanti kalau sujud lebih bawah daripada ruku. Allahu Akbar. Lebih bawah. Jadi kesulitan membawa kemudahan. Yang dipersulit. Karena pesan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az waktu dikirim menuju ke Yaman, itu pesannya yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan sulit. Taib, lanjutnya minha, contoh yang selanjutnya, idza syaqqa alaihi isti'malul ma'i. Itu seharusnya kalimat isti'ma' ini. Maksudnya isti'ma' ini mungkin saya tidak tahu ini gimana, tapi ini maksudnya isti'malul ma'. Mungkin ada kalimatnya terbuang itu. Soalnya saya sudah bahas itu di kamus, saya sudah cari di kitab-kitab yang lain, tidak ada isti'ma' ini. Lalu kalau kalian tahu nanti bisa kasih tahu saya. Maksudnya di sini isti'malul ma'i. Dikasih itu dicatat. Catat. Kalimat juga itu bukan semuanya. Dari kalimatnya aja kan maksudnya isti'malul ma'. Daripada disebut Isti'ma', tapi kan maksudnya isti'malul ma'i. Dikasih catatan itu. Yang santri. Dikasih catatan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidhu. Ilmu itu adalah binatang liar dan tulisan adalah tali kekangnya. Yang tidak nulis bukan santri. Yang tidak nulis itu sama dengan pengajian tawa itu. Pengajian itu ada nulis, mendengar aja. Besok itu lagi yang didengar seolah-olah tidak pernah dilihat. Kalau santri, jangan sampai tidak nulis. Idza syaqqa alaihi isti'malul ma'. Kalau sulit dia menggunakan air, ya juzu lahu tayammum, maka silakan boleh dia bertayamum. Tayamum kita di mazhab Syafi'i itu mulai dari ujung jari tangan sampai siku. Kalau umpamanya di sikunya habis terkena dengan luka, umpamanya dia pernah jatuh dari motor, sikunya habis, kulitnya hilang, sudah. Imam Nawawi mengajarkan kita tayamum. Imam Nawawi ini mengajarkan kita tayamum cukup cara tayamum hanya sampai pergelangan tangan. Kita menepuk, karena rukun tayamum itu naqlut turab, memindahkan debu. Kita buang sedikit, ratakan, baru nanti hanya ini saja. Jadi Imam Nawawi hanya sebatas ini saja, pergelangan. Kalau di sini umpamanya ada sakitnya di sini, di sikunya, mungkin terjatuh dari motor, ini habis, ya sudah, tayamum kayak cara Imam Nawawi. Kalau ada yang mudah, kalau bisa jangan dipersulit. Jangan balik. Kalau bisa dipersulit, jangan dipermudah. Ini cara-caranya orang-orang yang tidak amanah di dalam pemerintahan yang seperti itu. Kalau ada yang sulit, ngapain dipermudah katanya kan? Harusnya kalau bisa yang mudah, kenapa dipersulit? Ini ada oknum-oknum yang mengatakan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu dibalik nih kaidahnya. Minha, diantaranya, contohnya kesulitan membawa kemudahan. Idza asura alaihi ihtirazun najasah. Jadi kalau sulit atasnya ihtirazun najasati, kalau sulit atasnya menjauh atau berlindung daripada najis. Kalau dia sulit, tidak bisa dia berlindung daripada najis, tu'fa anhu, dimaaf darinya, dari najis itu.
Jadi dimaaf. Dia tahu telah, tidak bisa kita menjauh dari najis itu. Kalau kita tidak bisa menjauh dari najis itu, maka hukum najisnya dimaaf. Orang yang setiap hari kerjanya terkadang di tempat-tempat yang agak kotor, umpamanya dia jadi tukang bersih-bersih di kandang dan lain sebagainya. Dan ini akan dijelaskan selanjutnya. Seperti apa contohnya? Sulit dia berlindung darinya. Kadamil quruhi, seperti darah. Ya ini darah bisul, sama wadamamil. Ini sama sebenarnya. Makna hampir sama makna quruh dan damamil. Tapi saya ingat dulu guru saya menjelaskan quruh itu kalau kita kerja di sawah biasanya nanti meletus di sini, ngembung. Kembung. Beletong kalau bahasa kita di Lombok itu beletong. Sehingga di sini ada airnya nanti. Itu quruh. Itu dimaaf airnya kalau umpamanya meledak ketika kita sholat. Keluar airnya itu dimaaf. Wadamamil. Damamil ini bisul. Bisul ya. Kalau ada bisul keluar nanahnya dimaaf sedikit. Umpamanya kan kita bisul, lagi duduk bisulnya di pantatnya. Keluar sedikit, itu dimaaf. Tidak bisa kita lagi sholat. Bagaimana cara membersihkannya? Tapi kalau banyak, dia duduk, bisulnya besar. Begitu dia duduk, salah duduk, langsung keluar semuanya. Kalau banyak, maka tidak dimaaf. Kalau sedikit, dimaaf. Karena sulit untuk berlindung darinya. Watinus syari'i. Watinus syari'i. Dan tanah di jalan, debu di jalan. Apalagi lagi hujan kan di jalan-jalanan. Tidak bisa kita berlindung darinya. Tetap saja kena. Sekalipun pakai payung tetap saja kena. Sama tamak percikan tanah-tanah itu pas hujan. Apalagi ada saya dengar teman itu sulit dia. Kadang tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Saya kerja di kandang katanya. Makanya saya tidak pernah sholat najis. Kalau sulit seperti itu tidak ada pakaian, ya sholat. Bagaimana bisanya? Jangan sampai tidak sholat. Ya udah, kalau tidak bisa, tidak ada tempat, semuanya ada bekas tai tai kambing umpamanya kan. Kayak teman saya itu. Semua bekas ikan. Saya tidak tahu sholat di mana dan memang tidak ada tempat lagi kan. Kalau memang terlalu darurat seperti itu boleh. Karena ada yang mengatakan tai kambing hukumnya suci. Maka sholat jangan di atas tai kambingnya. Yang bekas yang kita lihat bersih lah, yang kita lihat bersih. Karena sulit untuk menghindar. Wa atharin najasati asura zawaluhu. Dan bekas najis yang sulit dihilangkan. Bekas najis sulit dihilangkan. Saya teringat dulu pas masih mondok. Pas saya masih mondok, saya disuruh sama kiai Ayahanda Al-Mukarram, pengasuh pimpinan pondok pesantren Kamarul Huda Bagu, Rais Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi NTB. Waktu saya di pondok dulu disuruh bersihkan tempat jalur pembuangan wanita itu, tempat jalur pembuangan pemandian wanita itu, jalur pembuangan. Ya sudah, karena tidak ada saya temukan apa-apa, tidak ada. Akhirnya saya pakai tangan ngangkatnya. Saya pakai tangan, habis itu saya cuci, tidak hilang-hilang baunya. Saya pakai sabun tidak hilang. Waduh, gimana ini? Saya pakai tanah tidak hilang-hilang baunya tangan saya. Kita sudah pakai sabun tetap tidak hilang. Itu dimaaf, tidak apa-apa. Nah, dia buang air besar. Kemudian dia sudah cuci tetap aja baunya. Pakai sabun masih aja bau, dimaaf. Dimaaf. Sesuatu yang sulit akan jadi mudah. Sesuatu yang sulit akan jadi mudah. Kalau bisa dipermudah, jangan dibalik. Kalau dipersulit, bisa dipersulit. Ngapain dipermudah? Nah, ini orang rakus itu dalam kehidupan.
Baik. Minha di antara contohnya qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bima idza faqadatil mar'atu waliyaha. Contohnya apabila seorang perempuan kehilangan atau meninggal walinya di perjalanan, fi safarin, pada suatu perjalanan. Misalnya dulu kan orang-orang perempuan itu tidak boleh pergi musafir, pergi haji kalau tidak ada walinya, tidak ada mahramnya. Di tengah jalan mahramnya meninggal atau hilang. Bagaimana caranya sekarang? Siapa jadi walinya? Hah? Siapa yang bertanggung jawab atas barang-barangnya? Siapa yang bawakan kalau dia tidak bisa? Kalau dia tidak kuat umpamanya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kata Imam Syafi'i di sini, apa jawabannya? Fawallat amruha rajulan, kemudian urusannya diserahkan kepada seorang laki-laki, yajuzu, boleh. Perempuan pergi dalam perjalanan, pergi musafir, di perjalanan hilang mahramnya, keluarganya hilang, yang melindunginya. Maka boleh dia tunjuk siapa saja untuk menjadi membawa barangnya, untuk melindunginya, jadi ajudannya, dengan syarat orang yang dia tunjuk itu orang yang betul-betul amanah, kalau bisa yang lebih tua. Yang tua sudah tidak ada nafsu, tapi dia amanah, umpamanya terpercaya dan kuat. Aku nak kuat aja, pasti nak belik nafsunya. Yang intinya cari yang terbaik lah, cari yang terbaik, amanah. Kan kita banyak orang misalnya, cuman cari yang amanah, cari yang amanah. Ini karena tidak bisa, tidak ada cara lain. Tidak bisa dia bawakan sendiri barangnya, tidak bisa dia lindungi dirinya sendiri. Maka dia bisa nyuruh orang lain untuk menjadi pelindungnya dan nanti dia bayar. Boleh. Minha diantaranya qaulu aidan fi awanil Khazafi, perkataan qauluhu ini kemungkinan haknya kembali kepada Imam Syafi'i. Perkataannya juga fi awanil Khazafi, pada bejana yang terbuat dari tembikar. Apa bahasa kita tembikar itu? Yang terbuat dari tanah liat. Tanah malit kalau bahasa kita di Lombok. Ini ada kerajinan yang terbuat dari tembikar, dari tanah malit. Serlah itu pot bunga atau tempat duduknya, tapi di sini yang jadi patokannya tempat duduknya. Ada bejana yang terbuat atau kerajinan tembikar yang dibuat al-ma'mulatu, yang dibuat, yang dikerjakan bisirjin, dengan kotoran hewan. Umpamanya dicampur dengan kotoran kambing atau kotoran sapi supaya kuat. Setelah itu dibakar, kan kering jadinya, dibakar. Kemudian tidak ada tempat dia naruh, apalagi dia di sawah kering, tidak ada. Rumahnya jauh, di sawah tidak ada dia pakai tempatkan air untuk wudu. Akhirnya dia taruh di bejana atau bahasa kita di bong, di bejana yang terbuat daripada tanah liat yang dicampur dengan kotoran hewan, kotoran sapi umpamanya. Tidak ada tempat lain selain menaruh airnya di sana. Kemudian dia berwudu, maka ya juzu, boleh. Ya juzul wudu fiha, boleh wudu di sana. Karena tidak ada, di mana kita nampung air lagi? Tidak ada, masa ima ada tampung ini. Kita nampung satu-satunya tempat kita nampung hanya di tembikar yang terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kambing atau kotoran sapi supaya kuat. Kalau tidak ada sama sekali maka boleh. Jelas? Jelas sampai di sini? Saya kira jelas. Nah, sekarang jangan sulit. Ini zaman dulu. Sekarang ya. Sekarang air alhamdulillah. Hampir di setiap tempat sekarang ada sumur bor. Alhamdulillah kita punya 2 sumur bor di sini kan. Di pondok kita. Sekarang alhamdulillah tidak kekurangan air. Nah, dengar jelas ini, jelas. Wa bi makna hadhil qaidah, kaidah ini hampir sama maknanya, semakna gitu. Wa bi makna hadhil qaidah, kaidah ini semakna. Qaulus Syafi'i, dengan perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, semakna dengan perkataan Imam Syafi'i, al-amru idza daqa ittas'a.
suatu urusan itu apabila dia menyempit maka akan menjadi luas. Wah, sulit, tidak ada jalan keluar lagi. Gimana ini? Tidak ada jalan keluarnya. Maka kalau sudah sempit maka akan menjadi luas. Artinya dengan dipersempit. Sulit jangan dianukan. Kalau orang lagi takbir, tidak bisa masuk niatnya Allahu Akbar, Allah. Anda usah dipikirkan sholat sudah Allahu Akbar, bebenian. Tidak bisa dia samakan air itu dengan niat. Dan niat itu harus berbarengan dengan air yang menyentuh muka. Niatnya harus bareng. Kalau dia tidak bisa barengi, atau perasaannya tidak bisa bareng, berkali-kali jauh, sudah jangan dipikirkan, sama dengan berniat, terserah, depan, belakang, sudah. Jangan dipikirkan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, atau idza daq al-amru idza daqa ittasa. Satu urusan itu apabila menyempit maka akan menjadi luas. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Agama melarang kita untuk mempersulit. Pesan Rasulullah, mudahkan, jangan persulit. Kenapa? Tolong perhatikan. Kenapa kita jangan sampai mempersulit? Karena tabiat manusia itu kalau sudah semakin sulit dia akan bosan. Ibadah semakin sulit baginya, semakin rumit, maka nanti dia akan tinggalkan ibadah, bosan. Sudah, permudah, jangan dipersulit. Wa qawlu ba'dihim, dan perkataan sebagian mereka, al-asya'u idza daqat ittasa'at. Perkara itu apabila dia sempit, ittasa'at, maka akan menjadi luas. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan, minggu yang akan datang. Ada pertanyaan? Allah a'lam bissawab. Nah, tolong di share itu biar teman-temannya juga ikut ngaji di pondok-pondok lain. Allah a'lam bissawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjut di lain waktu di minggu yang depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.